Hari-hari berlalu begitu hampa bagi Yuda. Hatinya telah mengalami kesepian teramat panjang. Setidaknya telah 5 tahun berlalu semenjak hubungan terakhirnya berakhir. Dia memang cukup tampan, dan karena ketampanannya dia seringkali selingkuh. Namun akhirnya terbongkar dan berakhirlah hubungannya. Sejak itu dia tidak pernah sukses lagi dalam percintaan. Yuda masih berdiri menahan kebosanan di belakang kasir minimarket 24 jam tempatnya bekerja. Sekarang telah jam 12:30 malam. Dan sudah jarang orang masuk membeli sesuatu. Lalu salah satu temannya menghampirinya sambil menunjukkan telepon genggamnya. "Hey Yud, sudah mencoba aplikasi kencan ini? Lihat, perempuan di sini cantik-cantik dan ada fitur sekitar. Jadi kita bisa mendapat kenalan di sekitar kita dengan aplikasi ini. Keren ya? Kenapa kamu gak mencobanya?" Ujar temannya seraya menunjukkan layar telepon ke Yuda. "Iya, aku tahu. Tapi buat apa? Aku kan tampan. Aku bisa mencari sendiri tanpa harus terlihat menyedihkan memakai aplikasi itu." Balas Yuda sambil menyingkirkan telepon temannya. "Oh ya? Lalu kenapa lelaki setampan kamu gak pernah berhasil mendekati wanita? Semua wanita yang kau dekati hanya mengincar uangmu atau sudah punya suami?" Aku gak peduli. Sekarang pergi. Coba kau tawarkan saja ke tukang parkir depan. Dia kan baru datang. Mungkin dia akan tertarik. Ucap Yuda. "Ya, terserah kau saja." Balas temannya seraya berlalu. Yuda memperhatikan temannya yang keluar dari minimarket dan mendekati tukang parkir. Mereka berbicara sebentar, tertawa singkat, lalu temannya masuk kembali. "Bapak itu cukup ramah. Walau baru saja jadi tukang parkir di sini, tapi sudah seperti lama kenalnya." Ucap temannya kepada Yuda sambil berlalu menuju display makanan ringan. Yuda mengangguk sebentar lalu bermain teleponnya. Surya telah kembali menyelimuti bumi yang dingin. Yuda menghitung kembali isi kasir lalu bersiap untuk pulang. Dia berjalan menuju motornya dan berpapasan dengan bapak tukang parkir tua yang sedang duduk. Dia melambaikan tangan ke Yuda sambil tersenyum. Badannya yang gempal dan senyumnya yang lebar membuat dia terlihat ramah. Yuda berlalu dengan motornya. Di rumah, Yuda tidak bisa beristirahat. Perkataan temannya terus-menerus menggema di pikirannya. Tak tahan, Yuda meraih teleponnya di sisi tempat tidur. Lalu membuka aplikasi store. Dia mencari aplikasi kencan itu lalu mengunduhnya. Dia meregistrasikan dirinya dan memasang foto terbaiknya. "Aku tampan. Aku rasa aku tidak butuh waktu lama untuk dapat jodohku," pikirnya. Sejak itu waktu luang selalu diisi dengan menggeser kanan kiri foto perempuan di aplikasi. 2 hari berlalu setelah dia menggunakan aplikasi kencan. Saat ia sedang istirahat siang untuk mempersiapkan shift malamnya, dia dikejutkan oleh suara notifikasi dari teleponnya. Saat dia cek, itu adalah notifikasi dari aplikasi kencan. Dia mendapatkan match. Dengan antusias, Yuda melompat dari tidurnya, lalu membuka aplikasi. Dia melihat profil perempuan itu. Laura namanya. 22 tahun, kuliah semester akhir dan suka membaca. Wanita itu berparas cantik dan berkulit putih, tinggi, berkacamata, dan berdada besar. Semua yang diharapkan oleh Yuda ada pada wanita itu. Dia langsung memberanikan diri untuk chat Laura.
Hai, singkat Yuda. Namun tidak ada balasan. Yuda menunggu, menatap layar chat aplikasinya dengan penuh harapan. Setelah 15 menit menatap layar kosong, dia tersadar sebentar lagi jadwal dia bekerja. Yuda bersiap dan berangkat ke minimarketnya. Dia bekerja cukup sibuk. Malam ini pelanggan yang datang banyak. Dia tidak meninggalkan kasir selama 2 jam lebih. Lalu layar HP-nya menyala dan terdengar bunyi notifikasi dari HP-nya. Terlihat tulisan, "Hai juga tampan," dari Laura. Dia tertegun sebentar. Kebetulan pelanggan sudah tidak ada dan toko kembali kosong. Dia mengambil HP-nya dan dia membalas, "Sedang apa, cantik?" Balas Yuda. "Hanya duduk, bosan. Dan kamu?" Respon Laura dengan cepat. Aku sedang bekerja, shift malam, agak bosan. Jadi temani aku ya." "Tentu," balas Laura. Mereka berchatting ria mengisi malam, saling bertukar foto dan terkadang mengirim voice note. "Hey, kau ingin bertemu kapan-kapan?" ajak Yuda yang sudah merasa nyaman dengan Laura. "Ya tentu, aku juga ingin bertemu kamu, Yuda." "Kamu kapan ada waktu luang?" tanya Yuda. Kamu tahu, orang tuaku sedang menginap di luar. Ketemu sekarang yuk, ada taman di sekitar sini. Memang agak gelap sih, tapi aku suka gelap-gelapan, apalagi sama kamu di situ." Rayuan Laura membuat Yuda hampir melompat kegirangan. Sekarang sudah jam 10 malam. Yuda mengiyakan ajakannya untuk bertemu. Setelah mencuci muka dan memakai parfum yang banyak, dia berkata kepada teman shiftnya kalau dia mau pergi sebentar. Dia memakai jaket denimnya dan berjalan menuju motor. Bapak tukang parkir sedang tidak ada, mungkin ke warung kopi sebelah. Yuda langsung memacu motornya menuju taman yang hanya berjarak 5 menit dengan motor. Sepanjang jalan, ia hanya melihat beberapa orang yang berlalu lalang. Jalanan ini sudah mulai sepi. Dia sampai di taman yang dimaksud, memarkirkan motornya dan masuk ke area taman. Tempat itu sudah remang sekarang. Hanya lampu taman bersinar oranye menerangi kegelapan. Bayang-bayang pohon menari menyambut Yuda yang datang dengan 1000 harapan. Penjaga taman sepertinya sudah pulang, yang hanya menyisakan Yuda seorang diri. Ia duduk di bangku panjang, tepat di bawah lampu taman, mengambil HP-nya dan mulai menghubungi Laura. "Aku segera sampai, tunggu dulu ya," balas Laura. Yuda membayangkan hal-hal porno yang akan mereka lakukan. Berada di taman dalam kondisi sepi dan remang. Inilah yang dia nantikan selama ini. Tiba-tiba terdengar suara gesekan dari semak belakangnya. Yuda tertegun lalu melihat ke belakang. Tidak ada apa-apa. Hanya semak belukar yang hanya menerima sedikit cahaya oranye. Pandangan Yuda kembali ke layar HP-nya. Tiba-tiba terdengar suara lagi dari belakang. Yuda akhirnya berdiri untuk mengecek semak itu. Saat ia melangkah, tiba-tiba terdengar notifikasi dari HP-nya. "Aku sudah mau sampai nih, jangan kemana-mana ya." Itu chat dari Laura. Yuda membatalkan langkahnya dan duduk kembali ke bangku taman. Yuda lalu membalas chat Laura. "Kamu sudah sampai mana? Biar aku jemput ya." Pesan terkirim. Tiba-tiba terdengar suara notifikasi aplikasi. Tapi bukan dari HP Yuda, melainkan dari arah semak-semak. Saat Yuda ingin berbalik,
Tiba-tiba ia merasakan hantaman keras benda tumpul di tengkuknya. Yuda pingsan seketika. Yuda terbangun dan menemukan dirinya berada di ruangan persegi yang gelap. Hanya disinari cahaya lampu yang mulai redup di tengah ruangan. Dalam keadaan berdiri dan tangan terikat pada kayu-kayu langit-langit dan tanpa busana. Pandangannya sedikit mengabur karena hantaman tadi. Dia menggelengkan kepalanya dan melihat ada seseorang di depannya. Itu adalah si tukang parkir yang baru. Badan gempal, tanpa busana, tatapan hampa, dan senyuman seringai bagai serigala yang sedang menatap mangsa. Dia memegang sesuatu seperti ikat pinggang dan menatap tajam ke arah Yuda. Kau milikku, tampan.